Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, para pemirsa yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini saya bisa berjumpa kembali dengan rekan-rekan semuanya, ya. Sungguh merupakan kenikmatan yang sangat besar yang telah Allah berikan kepada diri kita sampai hari ini. Ya, banyak sekali kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita sampai-sampai kita tidak mungkin bisa menghitung nikmat yang telah Allah berikan. Ya, bahkan diibaratkan kalau misalkan seluruh pohon-pohon yang ada di bumi ini diibaratkan sebagai pena dan seluruh lautan yang ada di muka bumi ini sebagai tinta, maka itu masih belum cukup untuk menulis kalimat-kalimat ya ataupun nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Habis duluan sebelum nikmat yang telah Allah berikan itu kepada kita. Ya. Nah, pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan sebuah hadis ya dari Jundub bin Abdullah, bahwasanya ia berkata, dulu ketika kami masih anak-anak menjelang usia balik, kami bersama Rasulullah SAW. Kemudian kami diajarkan iman sebelum Al-Quran. Dan setelah itu kami belajar Al-Quran sehingga bertambahlah keimanan kami. Ini hadis riwayat Ibnu Majah ya. Dari sini kita bisa melihat bahwasanya ada keterkaitan ya, ada prioritas urutan dalam hal kita mempelajari ilmu ya. Maka urutan yang pertama yang harus dipelajari oleh setiap muslim adalah belajar akidah, belajar tentang keimanan ya sebelum Al-Quran ya. Ada lagi adab sebelum ilmu, tapi ini iman sebelum Al-Quran. Karena kalau misalnya urutannya kita belajar akidah dulu, belajar keimanan dulu, mempercayai ya rukun iman yang ketiga ini, percaya kepada kitab-kitab Allah ya, maka nanti ketika kita belajar Al-Quran maka akan bertambahlah keimanan kami ya. Banyak sekali para sahabat ya yang kemudian hasil didikan Rasulullah melalui perantara Al-Quran ini sangat banyak sekali ya, sehingga kemudian itu menjadikan mereka sebuah cerminan untuk para sahabat yang lainnya, dan dia mengajarkan kepada yang lainnya. Dan salah satu sahabat yang sangat istimewa di sisi Rasulullah SAW dalam hal Al-Quran adalah sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu ya. Sahabat ini, Abdullah bin Mas'ud ini termasuk sosok yang sangat mulia, meskipun bukan berasal dari kalangan bangsawan. Ya, beliau memiliki postur tubuh yang kurus, kecil, yang agak pendek, kulit sawo matang. Ya, tapi meskipun begitu memiliki kecerdasan yang sangat luar biasa, dan hubungan kedekatan dengan Rasulullah SAW sangat erat sekali. Ya, maka suatu ketika, ketika Abdullah bin Mas'ud ini sedang ke suatu tempat, kemudian terlihatlah betis beliau ya. Kemudian terlihat betisnya oleh sahabat-sahabat yang kemudian ditertawakan. Maka ketika sahabat-sahabatnya tertawa, maka Rasulullah Nabi langsung menegur ya, apa yang engkau ketawakan ya, sungguh di hari kiamat nanti betis Abdullah bin Mas'ud ini lebih berat dibandingkan gunung Uhud di hari kiamat. Masya Allah ya, beliau termasuk orang yang fasih dalam membaca Al-Quran. Maka ketika kemudian kita menggali sirah dari para sahabat itu, seharusnya menimbulkan banyak sekali kecintaan kita, semangat kita dalam hal belajar Al-Quran. Sebagaimana dari sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik manusia di antara kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan juga mengamalkannya. Hadis riwayat Bukhari ya. Maka ini menjadi pelajaran yang sangat penting ya. Marilah kita menjadi pribadi-pribadi generasi-generasi Quran ya. Banyak sekali dimulai dari usia anak-anak, remaja ya. Karena kalau misalkan kita dekat dengan Al-Quran, maka insya Allah kita akan mendapatkan kemuliaan di sisi Allah dan mendapatkan derajat yang sangat tinggi di sisi Allah. Dan tidak ada yang diharapkan oleh orang tua kita ya. Orang tua kita, ayah dan ibu kita, selain anaknya itu bisa menolong, memberikan mahkota ketika bisa menghafal Al-Quran. Dan juga tidak selesai dari menghafal saja, tetapi juga mentadaburi, mengamalkan dan mempraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, maka di momentum bulan Ramadan ini, mari kita sama-sama untuk kemudian kita lebih banyak berinteraksi dengan Al-Quran, kurangi interaksi-interaksi dengan alat-alat komunikasi ataupun yang lainnya, kurangi aktivitas kita, hubungan kita dengan manusia-manusia yang lainnya. Sudah saatnya di bulan Ramadan ini, momentum bulan Ramadan ini, kita lebih banyak berinteraksi dengan kalamullah, dengan kitab-kitab Allah, sekali-kali membaca artinya, agar kita semakin meresap ya keimanan kita,
ya, apa yang menjadi prioritas dalam diri kita, ya. Karena Al-Quran sekali-kali Allah yang akan menjaganya, Allah yang akan memeliharanya, ya. Dan sampai hari kiamat nanti Allah akan tetap menjaga Al-Quran. Oleh karena itu, ya, tidak ada yang sia-sia ketika kita berdekat dengan Al-Quran. Yang membaca itu akan mendapatkan pahala, menghafal, ya. Dan semakin sering kita membaca Al-Quran, maka insya Allah hati kita akan jadi lebih bersih, dan kita akan semakin sedikit, ya, ataupun tidak terlalu banyak untuk kemudian mencela orang lain. Kenapa? Karena kita sudah punya ketenangan di dalam diri kita, ya. Nah, untuk itu mari bekali diri kita dengan ilmu, mari bekali diri kita dengan adab, ya. Dan kita juga harus belajar mengetahui apa-apa saja adab-adab kita terhadap Al-Quran, ya. Ya, Al-Quran ada mempunyai 3 sifat kalau dilihat dari surat Abasa. Ada kata mukarramah. Mukarramah artinya yang dimuliakan, kemudian marfu'ah. Marfu'ah yang ditinggikan, kemudian mutahharah yang disucikan. Ya, yang dimuliakan, yang ditinggikan, yang disucikan. Ya, mengapa dimuliakan? Karena Al-Quran Allah yang menjaganya langsung, ya, dimuliakan dari tangan-tangan orang-orang yang jahil, orang-orang Yahudi Nasrani. Allah yang menjaganya. Sehingga kemudian tidak ada orang yang bisa mengganti ataupun merubah teks-teks dari Al-Quran itu sendiri. Kemudian yang ditinggikan, ya, yang ditinggikan, Allah meninggikan Al-Quran. Begitupun dengan orang-orang yang membacanya, ya. Dan kemudian mensucikan, disucikan. Kita lihat orang kalau misalkan membaca Al-Quran pasti dia harus dalam keadaan suci dulu, berwudu dulu, ya. Kalau misalkan kita baca Al-Quran tanpa bersuci, nah, pasti akan berdosa, ya. Oleh karena itu ada adab-adabnya, ya. Dan adab-adab itulah yang kemudian harus kita pelajari pelan-pelan bersama-sama agar kita bisa mendapatkan keberkahan. Bukan seberapa banyak hafalan yang kita hafal, bukan seberapa banyak bacaan yang kita hafal, tapi seberapa manfaatkah Al-Quran itu bisa bermanfaat dari dalam diri kita dan kita bisa mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, ya. Demikian mungkin sedikit yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika masih banyak kesan kurangan. Saya tutup. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.